Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum Bang Bolodewo memulai proses ini, jangan lupa untuk like dan subscribe akun Bolodewo Art atau channel Bolodewo Art ya, biar Bolodewo Art semakin semangat membuat konten kerajinan kayu. Kali ini Bang Bolodewo Art akan membuat sebuah kotak pesanan untuk tatakan roti ya, roti bakar untuk alat pemotong yang di bawahnya ada lubangnya. Itu bentuknya kotak dengan ukuran panjang 60 cm, lebar 15 cm dan tingginya 9 cm atau ukuran dalamnya 7 cm. Nah, pertama adalah proses pemilihan kayu yang tadi, kemudian pemotongan untuk menentukan ukuran lebar. Kita menggunakan tabel surakitan. Pastikan benar-benar ukuran pas, yaitu yang sesuai tadi, lebarnya adalah 15 cm. Dalam proses pemotongan kita perlu selalu hati-hati dan konsentrasi, karena selalu saya ingatkan, dalam dunia perkayuan itu selalu menggunakan RPM yang tinggi dan tajam. Meskipun alat rakitan, safety keamanan tetap harus kita jaga. Ini untuk pemotongan sisi dinding kotaknya, itu dengan lebar 7 cm. Setelah proses pemotongan, kita adalah proses selanjutnya, yaitu proses penghalusan media untuk menentukan ketebalan. Di sini dalam proses menentukan ketebalan kita menggunakan mesin planer. Di Bolodewo Art, mesin yang kita gunakan masih hand planer atau planer tangan, karena untuk yang planer duduk itu belum punya. Semoga ke depan bisa segera mempunyai untuk lebih hasilnya yang maksimal dengan ketebalan yang sama rata. Memang kalau untuk proses planer dengan menggunakan planer manual tangan itu waktunya lebih lama dan membutuhkan tenaga juga. Namun Bang Bolodewo tetap yang penting produksi. Nah, Bang Bolodewo menggunakan ketebalan kurang lebih 1 cm untuk produk ini. Setelah selesai menentukan ketebalan, adalah Bang Bolodewo Art menentukan pemotongan panjang. Di sini juga menggunakan circular saw yang saya rakit menggunakan reel kayu seadanya. Yang penting memudahkan dalam pekerjaan. Setelah menentukan panjangnya yang tadi, yaitu panjangnya 60 cm, baru kita potong, tentukan persis 60 cm. Kadang juga menggunakan meter saw, tapi kali ini Bang Bolodewo Art menggunakan circular saw yang menggunakan reel dari kayu, lebih mempercepat pekerjaan. Ini juga rakitan sendiri ya, dari kayu-kayu sisa. Setelah menentukan panjangnya sudah pas, yaitu tadi sesuai pesanan 60 cm, dilanjutkan yaitu proses penghalusan. Bang Bolodewo Art menggunakan gerinda tangan. Di sini saya sarankan bagi yang menggunakan gerinda tangan untuk proses penghalusan atau pengamplasan itu menggunakan dimmer ya, atau pengatur kecepatan, yang mana fungsinya itu untuk mengurangi RPM dari mesin amplas ini atau mesin gerindra. Jadi kalau terlalu cepat itu juga tidak bagus nanti. Untuk grid yang digunakan Bang Bolodewo, kita menggunakan 2 grid, yaitu grid amplas yang pertama itu yang kasar 40 ukurannya,
Terus untuk penghalusannya kita menggunakan grit 180. Setelah proses penghalusan, baru tahap selanjutnya yaitu proses perakitan. Bang Bolodewo Art menggunakan lem kayu Presto karena sudah terjamin kekuatannya. Di sini dalam proses perakitannya kita menggunakan paku tembak dengan ukuran paku 2,5 cm. Jadi dilem dulu baru ditembak dengan paku tembak, paku angin. Kita harus benar-benar menentukan kepersesiannya di sini karena nanti akan mempengaruhi dari hasilnya. Setelah semuanya terpaku dari sisi belakang dan sisi samping kanan dan kiri, dindingnya ini sudah dipaku, baru tahap atas dan bawah atau penutupan, perakitan atas dan bawah. Kalau sudah, ini yang paling penting, meskipun dipaku tembak harus tetap diklem atau catok supaya lem benar-benar kuat dan rapat, tidak ada rongga dalam sambungan rakitan sehingga hasil bagus dan juga kuat. Setelah proses lem kering sekitar 30-1 jam, itu Bang Bolodewo Art melanjutkan untuk proses yang terakhir, yaitu proses penghalusan atau finishing akhir. Di sini tetap menggunakan yang kasar dulu untuk menghilangkan tonjolan-tonjolan yang tidak perlu supaya lebih rata. Setelah menggunakan grit yang kasar, dilanjutkan grit yang halus yaitu 180 ukurannya. Harus semuanya dihaluskan supaya untuk tampilannya biar lebih bagus. Di sini tidak ada finishing cat karena memang yang punya meminta natural, tidak ada finishing catnya atau liturnya. Tetap menggunakan dimmer ketika dalam pengamplasan untuk mengurangi RPM mesinnya karena mesin gerinda itu sangat tinggi RPM-nya, jadi harus dikurangi supaya tidak berbahaya dan juga untuk hasil pengamplasannya maksimal. Setelah itu penghalusan semua sisi diceki apakah ada yang kurang halus, itu tetap harus diteliti lagi. Setelah sudah, barulah laporan kepada konsumennya. Nah, inilah hasil akhirnya, yaitu tatakan untuk memotong roti yang di bawahnya itu ada lubangnya, itu biasanya untuk menaruh pisau ketika jualan ini, jadi menghemat tempat dan rapi. Ini roti bakar, untuk pemotongan roti bakar. Oke, terima kasih, jangan lupa like dan subscribe dan juga di share ya kawan-kawan. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.